Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebahagiaan dalam kehidupan tentu menjadi idaman semua orang, termasuk umat Islam. Hidup yang bahagia pun menjadi salah satu tujuan hidup terbesar, hingga mereka berlomba-lomba mencapai kebahagiaan melalui harta kekayaan, pencapaian karir, ataupun melalui keluarga. Namun sayangnya, tak banyak orang yang menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya berasal dari hati. Hatilah yang dapat menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini 10 kunci hidup bahagia dunia akhirat. Yang pertama, tidak membenci. Jangan sekali-kali membenci seseorang hanya karena dia lebih baik darimu. Walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu, tetapi doakan dia untuk berubah dan menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, tidak berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah karena apa yang kita alami sebuah proses untuk kita menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Sebaliknya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Allah telah berjanji memberikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Bersabar juga merupakan cara agar hati tenang dalam Islam. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara yang dia cintai, yakni kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan kuberi ganti surga karena kehilangan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hidup sederhana. Hidup sederhana walaupun punya kedudukan tinggi dan harta melimpah, karena apa yang kita terima semuanya titipan. Abu Umamah Iyas bin Tas'labah Al-Ansyari Al-Haristi radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan masalah dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagaimana Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf
ayat 31. Yang keempat, berprasangka baik. Senantiasa berpikir positif meskipun kerap ditimpa musibah, karena dari setiap persoalan kita dapat merasakan bahwa Allah tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku berada pada sangkaan hambaku, aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Jika ia mengingatkanku dalam suatu kaum, maka aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya. Dan jika ia mendekat kepadaku satu jangka, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat padaku satu hasta, maka aku mendekat padanya satu depa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan." Yang kelima, selalu tersenyum. Senyumlah walaupun hati terluka karena hinaan orang dengan satu pemahaman bahwa kita mengampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perkatakan kepada kita. Selain itu, apabila kita tersenyum di hadapan saudara kita, kita sudah melakukan sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah pahala kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, selalu memberi. Gemar memberi dan berbagi walaupun kita tidak berlebihan, karena kita sesungguhnya bendahara Allah di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hal yang dimaksud dengan tangan di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah orang yang menerima atau meminta. Hadis ini menasehati agar kita menjauhi perbuatan meminta-minta, sekaligus untuk mendorong agar kita lebih suka memberi daripada meminta, karena yang memberi akan menjadi pihak yang lebih baik daripada yang diberi. Singkatnya, hadis ini menegaskan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Yang ketujuh, berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Jangan lelah dan bosan dalam mendoakan sahabat-sahabat kita untuk kebaikan mereka tanpa sepengetahuannya dengan tulus. Dari Abu Ad-Darda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, 'Dan bagimu juga kebaikan yang sama.'" Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dengan lafaz, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan, "Amin," dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Yang kedelapan, tidak dengki dan iri hati.
Jangan iri dan dengki dengan kejayaan dan kesuksesan teman-teman Anda, karena setiap orang yang menerima lebih akan diminta lebih dalam hidup ini, sehingga tidak perlu iri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian saling mendengki, jangan saling najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah ketika menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain, karena terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita memaafkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu membuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, hindari permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan, karena sesungguhnya dia tetap saudara kita. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, saling membelakangi, dan saling memutuskan silaturahmi. Jadilah sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Seorang mukmin tidak boleh mendiamkan, mengacuhkan saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.